Selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita. Kali ini kita fokus ke bagian paling menentukan dari buku Great Communication Secrets karya John Baldoni. Yaitu gimana seorang pemimpin itu benar-benar nyampein pesannya. Biar nggak cuma didengar, tapi juga ya dirasain dan diterima gitu. Kita langsung aja ke bab 7 sama 8 ya, soal seni penyampaiannya ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu nih, mengenal audiens. Sumber kita ini ngasih contoh kontras yang, wah, menarik banget. Ada eksekutif yang gagal total. Kenapa? Soalnya dia asik presentasi, padahal audiensnya udah gelisah pengen istirahat. Nggak peka gitu. Bandingin coba sama George Washington di Newburgh. Waktu itu kan kondisi genting ya, nyaris ada pemberontakan perwira. Tapi dia nggak pidato yang gimana-gimana, justru gestur sederhana pas dia pakai kacamata, ngingetin soal pengorbanan bareng, itu yang malah nyentuh hati mereka. Ini pelajaran penting banget sih, pahami kebutuhan emosional audiens. Bukan cuma statusnya aja. Seringnya, kesalahan fatal itu bukan di apa yang diomongin, tapi kapan ngomongnya dan ke siapa. Timing dan pemahaman orangnya. Persis, itu bedanya tipis tapi dalam banget. Gagalnya eksekutif tadi sama berhasilnya Washington itu nunjukin beda krusial antara cuma ngomong ke audiens sama benar-benar nyambung sama mereka. Washington itu berhasil karena dia nyentuh nilai, pengalaman bareng, ada ikatan gitu. Audiens itu kan punya harapan ya, walau kadang nggak diungkapin. Mereka pengen ngerasa Anda tuh siap, Anda ngomong sama mereka kayak teman ngobrol, bukan kayak atasan ngasih perintah. Dan yang paling penting, mereka ngerasain empati Anda. Contohnya kan ada tuh Lyndon Johnson yang jago banget nyentuh nurani pendengarnya. Beda banget sama Joseph McCarthy yang malah mainin rasa takut massa. Ini bukan soal teknik doang, tapi soal bangun jembatan emosi. Itu intinya. Nah, itu tadi soal audiens. Sekarang, gimana soal si pembicaranya sendiri? Buku ini kan bahas konsep presenter otentik. Saya tuh sempat mikir, ini maksudnya jadi kaku gitu, jadi diri sendiri plek. Ternyata enggak ya. Intinya lebih ke selaras antara siapa Anda sama apa yang Anda sampaikan. Tapi tetap fleksibel sama suasana. Gitu kan? Betul, betul. Flexibility itu kuncinya. Terus menariknya, kita bisa belajar dari gaya orang lain, tapi jangan jadi niru mentah-mentah. Kayak Winston Churchill sama Katharine Graham. Gayanya kan beda banget tuh. Jauh bedanya. Tapi keyakinan kepesannya sama-sama kuat. Kelihatan banget dari cara mereka bawa diri. Satu lagi nih yang saya catat, seriuslah sama pesan Anda, bukan sama diri Anda sendiri. Malah katanya, sedikit humor tentang diri sendiri itu bisa bikin lebih otentik ya. Tepat sekali. Otentisitas itu kan dirasain, bukan cuma didengar. Dan ini nyambung ke aspek berikutnya, yang sering banget dianggap sepele. Penyampaian fisik. Ingat nggak gimana Steve Jobs kalau di panggung pas launching produk Apple? Oh iya, khas banget gayanya. Setiap gerakannya, langkahnya, gestur tangannya, itu semua nunjukin keyakinan, kontrol penuh sama narasinya. Itu bukan kebetulan loh, ada tekniknya. Kontak mata misalnya, harus nyapu ruangan, kayak nyetir aja, lihat sekeliling. Jangan nunduk terus baca catatan. Oke, jadi lihat ke semua penjuru ya. Iya, terus gunakan gestur buat nekenin poin penting. Bukan cuma asal gerak tangan nggak jelas. Bahkan nih, penulisnya nyebut ini teater komunikasi. Wah, teater komunikasi. Kedengarannya agak gimana gitu ya. Kita ngirim pesan tersendiri. Iya juga ya. Detil kecil tapi bermakna. Topi juga bisa. Bandingin deh topi kepala suku Indian yang dipakai Coolidge pas ketemu mereka, sama helm tank Tukasis yang malah jadi bahan ketawaan. Oh iya, ingat kasus itu. Jadi blunder ya. Nah, belum lagi soal musik latar, desain panggung kayak politisi, atau bahkan kekuatan jeda hening yang strategis. Ini semua alat buat nguatin resonansi emosional pesan Anda. Bukan soal akting ya, tapi soal memperkuat makna. Wah, teater komunikasi. Istilah itu jadi langsung keinget sama Barbara Jordan. Dia kan disebut juga di buku ini. Katanya dia punya kemampuan langka buat nyiptain momen kebenaran pas pidato. Iya, Barbara Jordan. Legendaris. Saat itu katanya pesan, penyampaian otentik, sama koneksi mendalam ke audiens, itu ketemu di satu titik puncak yang bikin merinding. Rasanya itu ya, tujuan akhirnya. Betul sekali. Kalau kita tarik benang merahnya dari bab 7 dan 8 nih ya, penyampaian pesan kepemimpinan yang efektif, itu ya campuran harmonis. Pertama,
Jelas, pemahaman mendalam soal siapa audiens Anda, apa yang mereka rasain, apa yang mereka butuhin. Itu bab 7. Kedua, penguasaan cara nyampeinnya. Mulai dari otentisitas suara, niat baik, kehadiran fisik yang meyakinkan, sampai penggunaan elemen teater tadi secara cerdas dan tulus. Itu bab 8. Kombinasi dua inilah yang memungkinkan terjadinya momen kebenaran yang Anda sebut tadi. Jadi bukan cuma ngasih info, tapi benar-benar ngerakin hati. Jadi, apa nih intisari yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini? Saat Anda perlu nyampein sesuatu yang penting, ingat siklus ini. Pertama, benar-benar kenali siapa yang Anda ajak bicara. Apa sih maunya mereka? Kedua, tampilkan diri Anda yang autentik, tapi ingat, tetap adaptif sama situasi dan audiensnya. Ketiga, jangan ragu pakai semua perangkat komunikasi Anda. Suara, bahasa tubuh, kontak mata, bahkan yaitu tadi, elemen teater yang pas. Ini yang bedain antara cuma ngomong sama benar-benar memimpin lewat kata-kata. Nah, ini jadi nyisain satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Di zaman sekarang yang serba digital, serba virtual, ini gimana caranya elemen fisik dan teater komunikasi ini bisa kita adaptasi ya? Apakah kehadiran fisik itu masih penting dulu? Atau jangan-jangan ada cara baru buat bangun koneksi emosional, buat bikin momen kebenaran itu lewat layar? Wah, ini tantangan kreatif banget sih di era sekarang. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah gagasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.